Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi dengan NIM 12191863. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, proyek web programming 3 dengan tema sistem pemesanan lapangan futsal yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Dwi Fajar Ramadan, yang kedua saya Elmi, yang ketiga ada Kurniah Diah Purwari, yang keempat ada Reza Febrianto sebagai ketua, yang kelima ada Elisa Asri Damayanti. Latar belakang. Teknologi internet dan teknologi web dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengorganisasian waktu. Salah satu contohnya adalah sistem penjadwalan dan pemesanan secara online yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Seperti di Altar Futsal, saat ini masih membutuhkan banyak waktu untuk melakukan proses pemesanan lapangan karena siapapun yang ingin memesan lapangan harus datang langsung ke Altar Futsal. Bab 1 pendahuluan, deskripsi produk atau service. Yang pertama ada data user, yang kedua ada data admin, yang ketiga ada daftar pemesanan, yang keempat ada jadwal pemesanan, yang kelima ada laporan transaksi. Yang keenam ada daftar pemesanan terbaru, yang ketujuh ada profil Eltar Futsal, yang kedelapan ada pemesanan. Keuntungan yang diharapkan adalah yang pertama ada proses pemesanan dan transaksi jadi lebih mudah. Yang kedua ada menjangkau target pasar yang luas. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas dalam pelayanan. Yang keempat ada mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam perkembangan teknologi. Yang kelima ada meningkatkan kredibilitas dalam usaha. Yang bab 1 pendahuluan. Di sini ada perancangan aktivitas secara global. Di sini ada tabel jadwal proyek dan waktu pengerjaan. Jadwal proyek analisis sistem. Jadwal pengerjaan di bulan Maret 2 minggu. Jadwal proyek desain sistem. Waktu pengerjaannya di bulan April 2 minggu. Pengkodean waktu pengerjaannya di bulan Mei dan April 2 minggu. Jadwal proyek pengujian waktu pengerjaannya di bulan Mei 2 minggu. Jadwal proyek pemeliharaan waktu pengujiannya itu di bulan Mei dan Juni seminggu. Kebutuhan perangkat keras. Agar suatu sistem dapat berjalan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai, perangkat keras membutuhkan dalam pembuatan sistem ini adalah 1. Visi atau personal komputer, 2. Monitor, 3. 1 GB RAM atau yang lebih tinggi. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan mendukung dalam pembuatan dan pengoperasian program sistem ini adalah sebagai berikut. 1. PHP MyAdmin. 2. Sublime Text. 3. Exam. Bab 2 Project Report. Analisis sistem berjalan. Yang pertama ada proses pendataan jadwal atau tanggal dan waktu penyewaan. Pada proses ini, admin Eltar Futsal menambahkan atau input jadwal penyewaan berupa tanggal dan waktu penyewaan karena jadwal penyewaan yang tidak menentu. Misal adanya hari libur atau penutupan lapangan futsal lebih cepat dari waktu biasanya. Yang kedua, proses pendataan penyewaan lapangan futsal. Pada proses ini, admin Eltar Futsal mengecek setiap waktu akan notifikasi yang muncul pada sistem aplikasi penyewaan lapangan Eltar Futsal. Mengonfirmasi penyewaan sesuai waktu yang dipilih pelanggan pada aplikasi. Ketiga, proses
pengelolaan transaksi. Pada proses ini, admin Eltar Futsal dapat melihat dan mengelola transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Admin dapat melihat transaksi dengan cara memilih waktu transaksi sebagai yang diinginkan. Setelahnya, admin dapat langsung mencetak dan mendownload dalam bentuk file PDF data transaksi. Bab 2 Project Report. Analisis sistem yang diusulkan adalah analisis yang diusulkan pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi sistem pemesanan dan transaksi secara manual yang sedang berjalan saat ini ke sistem baru, yaitu melalui website. Pemilihan sistem website bertujuan untuk memudahkan para konsumen tanpa harus datang langsung dalam melakukan pemesanan, sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien. Perancangan prosedur yang diusulkan. Berikut ini adalah perancangan prosedur sistem pemesanan yang diusulkan Eltar Futsal adalah: yang pertama, ada pelanggan yang akan memesan harus mengakses website terlebih dahulu. Kedua, pelanggan melakukan login pada website. Jika pelanggan belum memiliki akun, dapat menghubungi admin dalam pembuatan akun. Yang ketiga, ada pelanggan melakukan pemesanan lapangan futsal. Yang keempat, ada pelanggan memilih jadwal berupa tanggal dan waktu pemesanan. Yang kelima, ada setelah admin mengonfirmasi pemesanan, pelanggan harap datang setengah jam sebelum waktu bermain dimulai. Yang keenam, ada pelanggan melakukan transaksi pembayaran dan menerima output bukti transaksi. Bab 2 Project Report. Kebutuhan sistem pada website Eltar Futsal antara lain adalah menyediakan layanan untuk menampilkan jadwal-jadwal pemesanan pada Eltar Futsal, memberikan informasi mengenai profil dan bentuk Eltar Futsal, memberikan layanan konfirmasi pemesanan, memberikan laporan transaksi pemesanan. Bab 2 Project Report. Analisis kebutuhan perangkat. Yang pertama, ada halaman user, yaitu pelanggan dapat mengakses website Eltar Futsal, kemudian dialihkan ke halaman indeks pelanggan daftar menu. Pelanggan dapat melihat profil Eltar Futsal dan kontak. Pelanggan dapat melihat jadwal pemesanan berupa tanggal dan waktu. Pelanggan dapat melakukan pemesanan dan melihat daftar pemesanan. Halaman admin dapat mengelola dan mengonfirmasi pemesanan, membuat akun pelanggan atau new member, mengonfirmasi status pembayaran, mencetak laporan transaksi. Pengkodean penulisan kode program atau coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali dalam tahapan ini. Pembuatan kode program dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua ada menggunakan bahasa query MySQL. Yang ketiga ada menggunakan editor teks Visual Studio Code. Tool system. Pada pembahasan kali ini menerangkan tentang konsep dasar dari sistem dan peralatan pendukung dari tool system yang meliputi diagram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Diah Purwari, NIM 12192183, dan saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan IRD, Entity Relationship Diagram. Di sini ada entitas pelanggan. Pada entitas pelanggan ada atribut yaitu password, username,
ID underscore pelanggan, nama, alamat, no underscore telepon, nama underscore klub, email. Pada entitas profil ada atribut yaitu kode underscore pos, no underscore HP, fax, alamat, nama, underscore futsal, ID underscore profil. Pada entitas pemesanan ada atribut yaitu ID underscore jadwal, jam, dan ID harga. Pada entitas admin ada atribut yaitu password, foto, username, ID underscore admin, nama, dan email. Pada entitas pemesanan underscore terbaru ada atribut yaitu respon, status, tanggal underscore main, username, 0 underscore telepon, jam, dan nama underscore klub. Pada entitas daftar underscore pemesanan ada atribut yaitu ID pelanggan, DP, ID underscore pemesanan, status ID underscore harga, no underscore telepon, username, nama underscore klub, alamat, jam, ID underscore jadwal, tanggal, harga, ID admin, underscore admin, dan sisa. Di sini admin mengelola pelanggan. Pelanggan mengelola profil. Pelanggan melakukan pemesanan. Admin konfirmasi pemesanan terbaru. Admin konfirmasi daftar pesanan. Use case. Di sini ada aktor user. Aktor user bisa melakukan login. Login yaitu menggunakan username dan password. About, profil, daftar futsal, pemesanan, pilih jadwal, dan form pemesanan. Edit profil, daftar pemesanan. Di sini ada aktor admin, login, username dan password. Daftar pelanggan, daftar pemesanan, laporan pemesanan, dan data admin. Activity diagram. Pelanggan membuat akun, admin mengkonfirmasi profil pelanggan. Admin melihat profil pelanggan. Pelanggan melihat profil, pelanggan melakukan pemesanan, admin mengkonfirmasi pemesanan terbaru, admin mengkonfirmasi daftar pesanan. Class diagram. Di sini ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ID. Ada ID pelanggan, PK, varchar, username varchar, password varchar, nama varchar, nama klub varchar, email varchar, alamat teks, no telepon char. Di sini ada tabel profil, ID profil, PK, in, nama klub varchar, alamat teks, kode pos varchar, fax char, not HP char. Di sini ada tabel jadwal pemesanan. ID jadwal in, ID harga in, jam in. Tabel admin, ID admin in. Username varchar, password varchar, nama varchar, email varchar, foto varchar. Di sini ada tabel pemesanan terbaru. Username varchar, nama klub varchar, tanggal main date, jam main varchar, no telepon char, status varchar, respon varchar. Di sini ada tabel pemesanan. ID pemesanan in, ID admin in, ID pelanggan in, ID harga in, ID jadwal in, username varchar, nama klub varchar, alamat teks, no telepon char, tanggal date, jam varchar, harga char,
DP char, sisa char, status varchar. Sequence diagram. Sequence diagram user memasukkan username dan password. Login, view menu utama, input tanggal dan waktu pemesanan, mengisi formulir pemesanan, keluar aplikasi, back view menu login. Di sequence diagram admin, memasukkan username dan password, view menu, melihat daftar pemesanan terbaru, melihat detail daftar pemesanan dan input transaksi, melihat laporan transaksi, keluar aplikasi, back view login. Spesifikasi file pelanggan. Nama file pelanggan, akronim pelanggan .myd, tipe file master, akses file random, panjang record 183 byte, file key ID underscore pelanggan, software MySQL. Dan di sini ada tabel pelanggan. Spesifikasi file jadwal pemesanan. Nama file jadwal, akronim jadwal.myd, tipe file master, akses file random, panjang rekor 22 byte, file key ID jadwal, software MySQL. Dan ini tabel dari spesifikasi file jadwal pemesanan. Spesifikasi file profil. Nama file profil, akronim profil.myd, tipe file master, akses file random, panjang rekord 83 byte, file key ID profil, software MySQL. Dan di sini ada tabel spesifikasi file profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Fajar Ramadan, NIM saya 12162633. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama spesifikasi file pelanggan. Nama file pelanggan, akronim pelanggan .myd, tipe file master, akses file random, panjang record 183 byte, field key ID underscore pelanggan, software MySQL. Ini kita bisa melihat tabel file pelanggannya. Lanjut. Spesifikasi file jadwal pemesanan. Nama file jadwal, akronim jadwal.myd, tipe file master, akses file random, panjang record 22 bytes, field key ID underscore jadwal, software MySQL. Ini juga kita bisa melihat tabelnya ya. Lanjut. Spesifikasi file profil. Nama file profil, akronim profil.myd, tipe file master, akses file random, panjang record 83 bytes, file key, field key, ID underscore profil, software MySQL. Ini kita juga bisa melihat tabelnya kayak seperti ini ya. Lanjut. Spesifikasi file admin. Nama file admin, akronim admin.myd, tipe file master, akses file random, panjang record 341 bytes, field key ID underscore admin, software MySQL. Dan sini kita bisa lihat juga tabelnya ya. Sini kita bisa lihat. Lanjut. Spesifikasi file pemesanan. Nama file pemesanan, akronim pemesanan, .myd, tipe file master, akses file random, panjang record 262 byte,
field key ID underscore pemesanan software MySQL. Sini kita bisa melihat juga tabel-tabelnya ya. Lanjut. Spesifikasi file pemesanan terbaru. Nama file pesanan terbaru, akronim pesanan underscore terbaru .myd, tipe file file master, akses file random, panjang record 165 bytes, field key username, software MySQL. Di sini kita bisa lihat juga tabel-tabelnya ya. Kita bisa lihat. Lanjut. Struktur navigasi. Struktur navigasi merupakan struktur atau alur dari suatu program yang merupakan rancangan hubungan rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website user. Sini ada about, profil tempat, ini juga ada pemesanan, bawah detail waktu pemesanan, bawah lagi from pemesanan. Ini edit profil, ke bawah edit data pelanggan, ini daftar pemesanan, bawah data pemesanan pelanggan. Dan itu saja yang saya sampaikan presentasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Febrianto, NIM 121917995. Di sini ada struktur navigasi bagian admin. Pertama, di sini ada home. Ini menampilkan tentang deskripsi tempat. Terus yang selanjutnya ada menu pemesanan terbaru. Ini menampilkan daftar pesanan terbaru. Dan selanjutnya menu data pelanggan, yaitu menu untuk menambahkan data pelanggan. Nah, selanjutnya ada menu pemesanan, yaitu menu tentang detail waktu pemesanan. Dan selanjutnya ada menu daftar pemesanan. Nah, di sini detail tentang daftar pemesanan yang ada. Terus setelah itu mengisi formulir pemesanan. Selanjutnya di sini ada menu data admin. Nah, data admin ini biasanya terdapat menambahkan data admin. Dan yang selanjutnya melihat detail data admin. Terus menu selanjutnya profil. Di sini menu pertama untuk melihat detail dan update profil. Terus yang selanjutnya detail dan update harga. Jadi sewaktu-waktu bisa diubah. Dan selanjutnya menu laporan. Untuk menu laporan ini output ya. Jadi hasil dari transaksi bisa dicetak nanti di sini. Nah, di sini selanjutnya implementasi ya. Subkode pemesanan. Di sini adalah subkode pemesanan. Nah, di sini nih ada bulan. Nah, di sini ini kode yang nanti waktu pemesanan itu menentukan bulan apa kita akan melakukan pemesanannya. Di sini. Lanjutannya. Nah, ini untuk status tertunda nih. Jadi ketika pemesanan masih statusnya tertunda, nah ini halamannya. Ada
Nah, ini untuk subcode cetak laporan transaksi. Nah, di sini juga ini memilih bulan. Ini untuk codingan yang menentukan bulannya. Jadi ketika mau mencetak laporan transaksi, kita kan memilih bulan apa transaksi itu ada. Di sini ini subcode-nya. Dan ini untuk tanggal awal dan tanggal akhir. Jadi di sini kita kan ketika cetak laporan transaksi bisa menentukan dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Nah, ini di sini. Nah, ini codingannya. Ini jadi waktu cetakan output laporan transaksi, nah itu terdapat menu username, nama lengkap, nama klub, tanggal main, jam main, nomor telepon, alamat, dan harga. Ini nanti akan muncul di cetakan laporan transaksi. Oh, tentang baik, kali ini demo pada aplikasi sistem pemesanan lapangan futsal pada Eltar Futsal. Di sini ada menu login. Biasa pertama kita harus login dulu. Sebagai user kita harus login. Kita masukkan username, password. Ya, kita udah masuk. Sekarang udah login. Selamat datang Fajar Ramadan. Nah, di sini ada menu about. Nah, menu about ini berisikan deskripsi tentang Eltar Futsal. Di sini ada alamat, kode posnya, fax atau teleponnya. Nah, di sini ada edit profil. Nah, ini menu edit profil ini untuk mengedit profil user ya. Profil kita nih. Sini bisa mengganti nama, alamat, dan nomor teleponnya bisa kita ganti. Nah, di sini ketentuan pemakaian. Nah, ini ketentuan pemakaian lapangan Eltar Futsal nih ya. Ini ketika kita bermain di Eltar Futsalnya ada peraturan-peraturannya. Terus ini, nah ini menu pemesanan. Nah, sini misalnya kita melakukan pemesanan ya, kita coba. Nah, sini kita pilih kapan kita mau melakukan pesanan kan, bulannya, tahunnya, tanggal. Misalkan sekarang tanggal 16. Kita klik cari. Oke, nah kita pilih misalkan yang jam 8 sampai 9. Kita klik pesan. Nah, sini bisa masukkan nama klubnya apa, alamatnya, nomor telepon. Kalau sudah langsung kita pesan saja. Oke, di sini akan muncul pesanan sudah terkirim. Silakan melakukan pembayaran setengah jam sebelum main. Ini langsung terkirim ke admin ya, database-nya. Nah, ini menu daftar pemesanan. Nah, ini daftar pemesanan yang user ini melakukan pesan. Nah, ini yang terbaru. Statusnya masih ini nih yang terbaru nih. Statusnya masih tertunda ya, karena kan belum dikonfirmasi admin. Nah, sekarang kita masuk ke halaman admin ya, sebagai admin. Klik enter. Nah, biasanya kita harus login dulu ya.
Oke, adminnya. Kita masukkan username dan passwordnya. Ya, ini kita udah datang ya. Selamat datang Otar Futsal. Kita udah masuk sebagai admin. Nah, yang pertama kita masuk ke menu pesanan. Nah, ini oke dulu. Kita masuk ke menu pesanan terbaru. Nah, ini yang tadi bagian buat konfirmasi pemesanan. Nah, yang tadi kita konfirmasi dulu. Ini ya tanggal 16 ini. Yang terbaru ini. Nah, di sini bisa di status tertunda kan, bisa kita konfirmasi atau kita hapus kalau misalkan batal memesan. Sekarang kita terima konfirmasi. Oke. Iya. Nah, pemesanan sudah konfirmasi ya, ini sudah berhasil ya. Tinggal pembayaran nanti di tempat. Nah, di sini juga ada menu pemesanan. Nah, di sini juga admin bisa melakukan pemesanan. Misalnya pelanggan atau user tidak bisa membuka aplikasi, bisa menghubungi admin untuk pesan. Nah, di sini kan seperti tadi di halaman user seperti ini. Nah, ini data pelanggan. Nah, ini menu data pelanggan. Nah, di menu ini kita buat pelanggan baru. Misalkan ada pelanggan baru ingin menambah jadi member. Nah, di sini bisa kita masukkan username, password, nama lengkap, nama klub, email, alamat, dan nomor telepon. Ini buat new member ya, kalau yang mau jadi pelanggan baru. Nah, ini untuk data pelanggan lama yang udah ada, bisa diedit, bisa dihapus. Nah, ini untuk daftar pemesanan. Sekarang selanjutnya menu daftar pemesanan. Nah, ini menu daftar pemesanan ya. Nah, misalkan user atau pemesan itu belum membayar. Nah, ini sini statusnya masih pending ya. Nah, kalau ingin misalkan user atau pemesan sudah membayar nih, misalkan melakukan transfer atau bayar langsung di tempat, bisa langsung di sini bayar lunas. Nah, di sini sisa misalkan dia membayar harganya langsung, totalnya langsung membayar full. Nah, misalkan di sini 80 kan, harganya 80, kita bayar set. Nah, kita tunggu. Nah, ini statusnya udah lunas ya. Nah, berarti ini pemesanan atas nama Fajar ini udah lunas. Nah, selanjutnya ini kita ke menu data admin. Nah, di sini bisa menambahkan admin ya. Misalkan adminnya mau 1 atau 2 atau 3 admin, bisa kita tambahkan di sini. Ada username, password, nama, email, dan ini image amilnya. Mungkin mau foto adminnya boleh. Nah, ini untuk data admin yang ada, yang udah terdaftar, bisa diedit, bisa dihapus. Nah, ini untuk menu laporan ya. Ini laporan transaksi ya outputnya. Kita
kita klik, terus kita laporkan keuangan. Nah, misalkan nih kayak tadi tanggal awalnya, misalkan kita lihat yang tadi pemesanan terbaru ya, tanggal 16 kan pemesanan yang terbaru kita bikin, terus tanggal akhirnya juga sama kan karena pemesanan yang terbaru hari ini, terus kita cetak. Nanti langsung ke PDF. Nah, itu bisa di-download, bisa di-print. Kita tunggu. Nah, ini laporan transaksinya ya. Nah, ini laporan pemesanan, laporan transaksi yang terbaru ya, yang barusan kita coba tadi, atas username Fajar, atas nama Fajar Ramadan nih. Nama klubnya, tanggal mainnya, jam mainnya, telepon, alamat. Nah, ini harganya 80.000. Ini jumlah 80.000 nih. Periodenya, tanggalnya. Ini bisa jadi bukti transaksi ya. Nah, dia bisa langsung dicetak atau di print bisa. Desain antarmuka, desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna. Untuk input data tanggal dan waktu pemesanan by user, dalam tampilan input tersebut berisikan tampilan waktu atau jam main dan pencarian tanggal pemesanan lapangan futsal. Di menu input tersebut, user atau pemesan harus memilih tanggal dan jam main yang akan dipesan sebelum lanjut ke menu selanjutnya. Untuk input form pemesanan by user, dalam tampilan input tersebut berisikan form pemesanan user atau pemesan wajib mengisi data nama klub atau timnya, alamat, dan nomor telepon. Setelah melakukan pengisian form pemesanan, akan muncul notifikasi pemesan sudah terkirim. Silakan melakukan pembayaran setengah jam sebelum main. Lalu klik OK, maka pemesanan telah berhasil. Untuk konfirmasi pemesanan by admin, dalam tampilan tersebut adalah tampilan dari menu admin. Dari tampilan menu daftar pemesanan baru diperuntukkan untuk admin mengkonfirmasi, menunda, dan menghapus data pemesanan dari user atau pelanggan. Untuk data pelanggan by admin, dalam tampilan menu di atas adalah tampilan menu admin. Dari tampilan menu data pelanggan diperuntukkan untuk admin melihat data pelanggan dan menambah data pelanggan baru atau new member. Untuk daftar pemesanan by admin, dalam tampilan tersebut adalah tampilan menu admin. Dari tampilan menu daftar pemesanan diperuntukkan untuk admin melihat daftar pemesanan dari beberapa user. Ketika user telah melakukan pembayaran lunas ataupun DP, di menu inilah admin mendatanya. Untuk output detail transaksi pemesanan by admin, dalam tampilan output di atas adalah detail transaksi pemesanan lapangan futsal yang telah dipesan oleh user. Dalam tampilan output terdapat username, nama lengkap pemesan, nama klub atau tim, tanggal main, jam main, nomor telepon, alamat, dan harga. Output tersebut bisa lanjut untuk dicetak atau print save file data. Untuk kesimpulannya, pembuatan website pemesan lapangan futsal ini telah selesai dibuat. Pelanggan bisa memesan lapangan atau membooking secara online. Sistem pemesanan lapangan futsal ini dapat melihat informasi jadwal booking dan jam yang kosong. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, user dengan mudah melakukan pemesanan lapangan Eltar Futsal. Pembuatan website ini telah didesain sedemikian rupa, namun website ini masih jauh dari kesempurnaan karena dibuat dengan sangat sederhana sesuai dengan ilmu yang dipahami oleh anggota kelompok. Dari keseluruhan hasil ini dapat disimpulkan bahwa PHP atau personal homepage dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan membuat situs yang mendukung teknologi internet dengan tool-tool yang lain. Untuk yang terakhir, memudahkan kasir untuk merekap data pelanggan. Untuk sarannya, yang pertama untuk membuat sebuah website adanya hardware, software, dan brainware yang dapat tercipta suatu sistem yang telah direncanakan. Dari pilihan software, pilihan bahasa pemrograman, database, dan web editor yang cukup kompeten sehingga dapat menunjang hasil website yang sedang dibuat. Yang terakhir, hardware sangat berperan penting untuk kinerja software yang kita gunakan.